اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وادم عليه وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم والإمام طيبة والحرم وترجماني بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا ربي كرما وملكا وحكمة ورفعة وتعظيما ومرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي وقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العميم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولا يضيق رسول الله جاءك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ما رنحت عزبات البال ريح صبا وأترب العيسى حاد العيس بالنظم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك
Bismillahirrahmanirrahim. Ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Bapak dan saudara, buka kitab halaman 8. Muridun bi iradatin qadimatin qa'imatin bidzati 'amatu ta'alluqi lil mumkinati ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma hadrati ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa jami'il malaikati al-muqarrabin wal awliya syuhada al-ulama al-musannifin al-mukhlisin khususan Syekh Abdul Qadir Jailan al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'allif hadzal kitab Syekh Billah Samarqandi Syekh Nawawi Muhammad Al-Jabir rahimahullahu ta'ala wa adama nafa wa ada alaina wa ala ahlina ala auladina dhurriyyatina talamidina bi barakatihima barakati ulumihima fi darina al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Hadirin masyayikh Rabbana. Masyayikh kula guru adab Haji Abdul Hamid Ad-Darki, Syekh Abdul Razak Mamki Ali Syubal Masjid Abdul Hamid Al-Hamdi Haji Masyafi Adam Al-Habib Ali bin Al-Husayn Muhammad bin Ali Abdul Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyayikh Managin dan Abdul Masul Makhazin Abdul Hamid Abdullah Faqih Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Masyayikh Mahadir Musan ke Muslim bin Abdullah bin Abdul Hafiz Syamsuddin bin Amir bin Abdul Karim Manzan rahimahumullah ta'ala. وأدم النفع عدا علينا على أهلنا على أولادنا ذريتنا تلامذنا ببركاتهم وبركات عظمهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وشاره رحمهم الله تعالى وأدمنا بهما وبعلم في دار آمين. مريد بإرادة قديمة قائمة بالذات عامة التعلق lil mumkinati. Bapak hadirin saudara, jamaah sholat subuh gabungan Mushola Darul Falah, wabil khusus segenap pimpinan TKM Mushola Darul Falah, Ustaz Khina, adik kita Niananda, Ustaz Afifi, dan segenap pengurus yang lain, segenap pengurus jamaah subuh gabungan Kelurahan Gandara Utara, Pulau dan Keramat Pela, Bapak hadirin saudara jamaah, para sepuh ini sepuh, wabil khusus orang tua kita Ustaz Haji Ghazali, akhina Ustaz Haji Andi Ridha, segenap pimpinan sholat subuh gabungan Kelurahan Gandara Utara, Pulau dan sekitarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin saudara, lanjutan kajian pertanyaan yang kedua kemarin, bagaimana beriman kepada Allah. Maka jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala Ahad, Maha Esa, Esa dalam sifat, zat dan perbuatannya. Kemudian Allah itu hidup, tidak mungkin kalau mati, sebab mati, benda mati itu tidak bisa menghidupkan. Yang bisa menghidupkan benda hidup. Juga Allah Maha mengetahui
Bedanya ilmunya Allah dengan kita, kalau kita punya ilmu didahului dengan kebodohan, jahil dulu. Dari kecil dilahirkan oleh ibu kita nggak ngerti apa-apa, cuma dengar suara aja, mata belum bisa melihat. Itu didahului oleh ketidaktahuan. Lama-lama berproses jadi alim, jadi orang alim, jadi punya gelar sarjanaan. Kemudian Allah kemarin qadirun, Allah Maha Kuasa. Cuman sifat qadir ini berkaitan dengan sesuatu yang mungkin wujudnya. Seperti kemarin di Masjid Darussalam kita bahas, apakah mungkin Allah menciptakan zat yang sama kuat dengan dirinya? Itu bukannya tidak sanggup, tapi Allah tidak akan menghendaki. Sebab apa? Itu tidak mungkin terjadi, mustahil menurut akal. Nah itu. Kemudian sekarang muridun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menciptakan atau tidak menciptakan sesuatu bukan pengen mengambil manfaat. Tidak. Allah tidak hendak mengambil manfaat. Semuanya Dia mau ciptakan atau tidak, itu tidak ada urusannya dengan kemanfaatan buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan kita. Lu ngapa begini? Ya gua kepengen begini. Lu ngapa begitu? Gua nggak mau begini. Itu kita ada tujuan kehendak kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya kepentingan terhadap apa yang Dia ciptakan. Kehendak Allah berbeda dengan kita tuh. Kalau kita kan ada tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala punya kehendak bi iradatin qadimatin, dengan iradah yang qadim, qaimatin bidzati, yang menetap pada zatnya Allah. Artinya begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Pencipta pasti punya kehendak, cuma beda dengan kita. Betul. Jadi apa saja yang ada di dunia ini semuanya tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amatu ta'alluq lil mumkinati, sifat iradah Allah itu ta'alluqnya, hubungannya pada hal-hal yang berumum, sifat umum, dan itu mungkin wujudnya. Mungkin itu yang menurut akal bisa terjadi. Kalau yang tidak mungkin terjadi itu tidak Allah ciptakan. Sami'un, lagi sifatnya Allah sami'un, Allah Maha mendengar. Ay mudrikul masmu'ati bisam'in qadimin bidzati, Allah Maha mendengar, menemukan, bisa melihat hal-hal yang didengar. Bisam'in qadimin, dengan sifat sama yang qadim, bidzati, yang menetap pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah Maha mendengar, berbeda dengan pendengarannya makhluk. Kalau kita ini makhluk, pendengarannya butuh alat. Ada di gendang telinga, kemudian ada daun telinga, terus ada saraf-sarafnya semuanya. Kalau semuanya itu tidak berfungsi dengan baik, maka kita tidak akan bisa mendengar. Ada gangguan pendengaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh itu. Allah tidak butuh kepada alat untuk mendengar. Bapak hadirin saudara, pendengaran ini berkaitan dengan berbicara. Seorang manusia kalau pendengarannya itu terganggu, maka dia juga bicaranya akan terganggu. Contohnya, kita ini kan menerima bahasa dari orang tua, maka disebut bahasa ibu. Karena kita saban hari digendong sama emak kita, itu jadi bahasa yang pertama kali kita terima itu bahasa dari ibu, makanya disebut bahasa ibu. Makanya jangan heran kalau orang Jerman masih kecil bisa bahasa Jerman. Jangan heran kalau orang Arab masih kecil udah bisa bahasa Arab. Nah kita udah tua ngomong Arab kagak bisa.
Kenapa? Ya memang dari kecil yang dia dengar itu saja tuh. Makanya terus para ahli pendidikan, kalau orang mau belajar bahasa asing, udah belajar sama orang asing, jangan orang Indonesia. Guru-guru bahasa Inggris itu disuruh ngomong Inggris saja, mau ngaji, mau kagak ngomong aja udah. Jangan diterjemahkan pakai bahasa Indonesia. Saya ingat betul dulu, Allah yarham Habib Hasan Baharun. Beliau itu seorang Habib yang punya program mengajarkan bahasa Arab kepada santri-santri dan kepada semuanya. Beliau itu punya program dari Pondok Pesantren Langitan mengajarkan bahasa Arab buat pondok-pondok pesantren Langitan. Itu beliau bukan nggak bisa bahasa Jawa, nggak bisa bahasa Indonesia, ngomong bahasa Arab aja. Tuh santri mau ngerti mau kagak denger aja, nggak usah diterjemahkan. Lama-lama, oh mananya ini, oh maknanya ini. Jadi lama-lama karena terbiasa ngomong. Tuh, kayak kita nih, orang Betawi tinggal di Jawa, insya Allah bisa ngomong Jawa. Kenapa? Ya kagak dengar kebangetan. Lu kan punya kuping, terus dia mau berinteraksi dengan orang, pasti akan bisa bahasa asing tersebut, bahasa kedua. Nah, ini kalau orang pendengarannya terganggu, maka bicaranya juga terganggu. Tapi bukan berarti tidak bisa diobati, semua pasti bisa. Itulah manusia, bahwa pendengarannya itu bergantung kepada alat, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah pencipta segala sesuatu, maka dia tidak butuh kepada ciptaannya. Ini kata kuncinya di situ. Basirun, Allah Maha melihat, ay mudrikul mubsirati hala wujudiha. Allah bisa melihat segala sesuatu yang dilihat hala wujud, ketika Allah menciptakannya, ketika mewujudkannya. Itu Allah bisa lihat, baik itu kelihatan oleh mata maupun yang tidak kelihatan oleh mata. Jadi dalam Islam sekarang ada benda fisik, ada metafisik. Fisik itu ada kelihatan nih, jogrogan kita nih, ini fisik, bangunan, musola, bangunan, jalan, pasar, gedung, itu namanya fisik. Yang metafisik yang nggak kelihatan mata, tuh yang gaib, Allah tahu semua, Allah lihat. Kalau kita tidak bisa melihatnya, bagaimana? Bisa nggak kita bisa melihat? Bisa. Allah Subhanahu wa taala buka, Allah kasyaf, Allah buka hijab kita itu bisa melihat hal-hal gaib. Cuma masalahnya kita siap apa tidak. Nah, ini ketika kita orang biasa yang tidak punya kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibuka hijab kita, wah jadi sombong kita. Ntar ngaku jadi kayak Fir'aun, punya kehebatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala tutupin itu semua kepada hamba-hambanya, kecuali hamba-hamba yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak mungkin mereka akan berlaku sombong. Itu semuanya untuk apa? Kepentingan orang awam kita nih. Seperti informasi tentang alam barzakh, tentang siksa kubur, tentang nikmat kubur, tentang alam akhirat. Itu para wali-wali Allah itu dikasih tahu lewat mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala, kasyaf. Nah, itu untuk apa? Untuk disebarkan kepada kita. Bahwasanya hadiah Fatihah, hadiah sedekah orang yang hidup buat orang yang mati itu bermanfaat. Sama seperti kisah Sabit Al-Banani, seorang waliullah yang kalau malam Jumat itu ziarah kubur. Ziarah kubur, tidur di kuburan. Nah, ini jangan buru-buru dianggap syirik. Dia tidur, dia munajat kepada Allah, bukan minta kepada kuburan, bukan, munajat kepada Allah Subhanahu. Kenapa kok di kuburan? Supaya ingat mati. Tuh, kan ini kan kita berani banget sama maksiat karena kuburannya jauh. Bagi orang sekarang, orang sini, orang Gandaria Selatan itu nggak boleh orang Jawa dikuburin di sana. Bawa pulang ke kampungnya. Masih siap-siap dari gini hari nih. Ntar kalau gua mati siapin kuburan semua. Oh di sini orang oleh nggak muat kuburannya, entah kalau yang di sini ya.
Keramat Pela masih boleh ya. Nah itu apa namanya, dikasih tahu tuh bahwasanya hadiah sedekah buat orang yang hidup, dari orang hidup ke orang mati itu sampai. Terus Habib Al-Banani mimpi. Ya, beliau ketemu seorang pemuda yang ketika malam Jumat itu keluar dari kuburan. Yang lain mukanya pada cedang-cedang, rambutnya rapi, pakaiannya bersih-bersih. Terus ngapain? Keluar dapat hidangan makanan. Udah kenyang, pakai bungkus bawa pulang. Nah ini yang dia lihat, sementara ada anak muda. Wajahnya pucat pasir, rambutnya kusut, bajunya kumal. Sedih, dia bangkit di kubur, nggak ada kiriman apa-apa, nggak ada yang ngasih makanan, dia apalagi pulang, di situ aja nggak dapat makanan. Ditanya oleh Sabit Al-Baneh, ente siapa nih? Yang lain kok dapat keistimewaan seperti itu, ente kagak? Ya Tuhan, saya ini anak muda yang dulu ketika kita hidup, saya berserta ibu saya punya azam cita-cita menunaikan ibadah haji. Di tengah perjalanan sebelum sampai Mekah saya meninggal. Kemudian oleh ibu saya dikuburkan di sini. Setelah itu selesai menunaikan ibadah haji, ibu saya pulang ke kampung terus menikah lagi dengan suami yang baru. Karena ibu saya menikah, dia punya kesibukan apa? Melayani suaminya, memberikan khidmah kepada suaminya. Dia lupa kirim hadiah Fatihah, lupa tahlilan, ya lupa berkirim sedekah. Akhirnya ya begini saya. Nah, kemudian oleh Sabit Al-Banani, ente rumahnya di mana? Kasih tahu ini. Nanti kalau ente ketemu ibu saya, ente ceritain, dan ibu saya nggak percaya, ente kasih tahu saya itu punya duit 1000 dirham. Ada itu peninggalan warisan bapak saya, ada di saku baju. Habib Al-Banani bangun tidur pagi-pagi berangkat nemuin ibunya. Nggak percaya tuh ibu. Ketika dikasih tahu dia punya duit warisan bapaknya 1000 dirham, dicari di kantong, ketemu ibunya, kaget pingsan. Bahwa informasi yang dia terima dari Sabit Al-Banani benar adanya. Akhirnya apa? Dia serahkan uang itu 1000 dirham kepada Sabit Al-Banani. Untuk apa? Disedekahkan. Nah, ketika beliau sedekahkan semuanya ini, akhirnya malam Jumat berikutnya beliau ziarah kubur lagi, wiridan, beliau terus ngantuk, tidur, mimpi lagi hal yang sama. Apa yang terjadi? Anak muda itu sudah lain. Wajahnya cengar, bahagia, bajunya bersih, rambutnya kelimis disisir rapi. Terus dia bangun, dia lagi mencicipi hidangan makanan. Selesai dia bawa pulang. Apa ditemuin? Tuan Syekh, terima kasih, Anda telah berbuat baik kepada saya. Bapak dan saudara, kisah ini ada dalam kisah Mawa'idhatul Usfuriyah. Ini benar adanya. Masa ulama bohong? Dan itu ditulis dalam kitab? Enggak mungkin. Ini informasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada kita, bahwa kita meyakini ada alam barzakh, dan kebaikan yang dilakukan oleh orang hidup bermanfaat buat orang yang mati. Makanya kita beruntung, kita nih orang Gandaria, orang Pulau ya, yang menganut faham ahlu sunnah wal jamaah, yang kalau keluarganya meninggal dunia itu ditahlilin. Nah, cuman sekarang model tahlilan 3 hari aja. La ilaha illallah. Kesianan tuh yang mati, kesianan. Itu kalau perlu nggak usah berhenti saben hari tahlilan. Itu kalau perlu. Ini cuma 3 hari. Nah, ini yang sekarang Bapak dan Saudara, ini memang jadi masalah. Ini yang perlu kita benahi. Makanya saya ini di ranting NU Gandaria, ustadz-ustadz muda saya pesen, ente ini punya tugas untuk apa? Ngerawatin tradisi orang tua kita. Saben malam Jumat bikin kegiatan tahlilan masjid musola. Tujuan untuk ngerawatin, kalau ada yang meninggal dunia, ente yang maju tahlilin. Biasanya tuan rumah tuh bingung ngamplopin ustadz.
Nah, supaya nggak bingung, ente yang maju dah pada situ. Saben malam tahlilin, sianan. Sebab apa? Kita punya keyakinan ini. Nah, Pak, ini mudah-mudahan juga di sini ada ranting NU-nya, kegiatan seperti itu juga, supaya apa? Tradisi yang baik ini bisa diteruskan. Supaya apa? Supaya orang-orang yang kalau meninggal dunia bawa bekalnya pas-pasan, tuh ada yang bantuin. Nah kalau kagak bawa bekal sama sekali bagaimana? Sianan banget, yang bawa bekal pas-pasan aja juga kesianan, apalagi yang nggak bawa bekal. Nah ini buat kita nih jangan sampai ini ditinggalkan, sebab itu udah pasti bermanfaat, buat orang-orang sudah meninggal dunia. Bapak dan saudara, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat. Bibasarin qadimin qaimin bidzati, bibasarin dengan penglihatan qadimin yang qadim, qaimin bidzati yang menetap pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya begini, Allah zat yang maha kuasa, maha hebat, pasti maha melihat. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala buta, nggak mungkin. Nah, bagaimana dia mau menciptakan makhluknya? Bagaimana dia mau mengawasi hamba-hambanya? Bagaimana dia mau mengatur alam ini kalau dia buta? Ini dan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak membutuhkan alat. Kalau kita melihat itu dengan mata sendiri ada bagiannya macam-macam. Ada kornea, ada optiknya, ada saraf-sarafnya, ada kelopaknya. Itu kalau semuanya terganggu, nah, maka kita harus pakai alat bantu melihat, kacamata dan seterusnya. Ini yang buktinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha hebat, seperti keterangan dalam tafsir surat Yasin, utusannya Nabi Isa ingin mengobati orang yang buta matanya, seperti orang Indonesia si Azam tuh yang baca salawat asghil ketika 1 abad NU, itu matanya rapat ini, ya nggak ada kelopak matanya, emang rapat. Jangan kata biji mata, kelopak mata aja kagak. Nah itu oleh utusan Nabi Isa, itu ambil tanah dipulung-pulung jadi 2, ini disobek, dimasukin tuh mata, bola tanah ke dalam lubang matanya, diusap, ngelihat saya jadi mata, segala macam. Itu bagaimana ceritanya? Nah, tanah bisa jadi biji mata, terus nyambung sarafnya dan connect. Ini bisa jadi orang. Sekarang begini Pak, umpama ada orang transplantasi mata, matanya buta diganti mata kebo. Yang dia lihat itu rumput apa nasi. Ini untuk mungkin nyambungin saraf melihatnya bisa, tetapi untuk connect ke saraf ini bahwa ini makanan, tadi hanya makan rumput bukannya nasi. Nah ini yang untuk connectnya bagaimana, dan mereka tahu. Ini yang luar biasa. Nah ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat itu tidak butuh alat, kalau manusia itu membutuhkan. Mutakallimun, Allah berfirman, berkalam. Firman Allah bikalamin qadimin, dengan kalam yang qadim, baqin yang kekal abadi, qaimin bizati yang menetap pada zat Allah. Kalamullah itu laisa biharfin wala sautin, tidak ada hurufnya, wala sautin, tidak bersuara. Loh bagaimana tuh? Ya gampang, kok pusing-pusing amat. Sekarang begini Pak, kita lagi musyawarah nih, memecahkan satu masalah buntu. Ayo sumbang saran. Gue punya ide. Itu kapan masuk ide itu? Tahu-tahu kita ngerti begini, itu kan masuk di hati kita. Itu kapan itu masuknya? Kapan itu nggak ada suaranya, nggak ada tulisannya? Kalau kita didiktekan suruh baca, udah ada tulisan, kita bisa baca. Tetapi ketika itu masuk ke dalam hati kita, ngomongnya begini, hurufnya begini, bunyi begini, itu pas persis. Ya kayak begitu tuh. Kalamullah yang qadim, yang menetap pada zat, dia itu tidak bersuara, tidak ada hurufnya. Nah,
Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan mushaf Al-Quran? Itu kalau dibaca ada suaranya, kalau dilihat ada tulisannya. Kalau yang itu Pak, gampangnya udah kopiannya, tapi masih juga disebut kalam Allah. Itu kopiannya. Kayak umpama mushaf Al-Quran, ini umpama mushaf Al-Quran, ini dicetak tahun berapa? Ya tahun 2010 umpama. Sebelum itu ada nggak? Nggak ada. Nah ini disebut hadis kalau kitabnya lah ya, kitab mushaf Al-Qurannya. Tapi kalamullah qadim itu kalamullah, kalamnya Allah Subhanahu wa taala itu qadim, tidak dibatasi dengan ruang dan waktu, karena itu menetap pada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah berbicara, pasti Allah berfirman, dan tidak mungkin Tuhan itu bisu. Bagaimana dia memerintahkan malaikat? Bagaimana berikan alam ini itu berotasi, berputar, beredar? Kalau Tuhannya bisu, nggak mungkin. Nah, itu menurut logika tidak mungkin Tuhan itu bisu. Pasti Tuhan itu berfirman. Fala yasbiqu adamun wala yalhaqu adamun. Sifat kalam Allah itu tidak didahului oleh ketiadaan, wala yalhaqu adamun, dan tidak disusuli juga dengan ketiadaan. Artinya sifat kalam Allah itu bukan dulunya nggak bisa ngomong terus lama-lama ngomong, setelah itu terus nggak bisa ngomong lagi. Sama seperti kita waktu lahir nggak bisa ngomong, cuma nangis. Lama-lama kita dengar orang berbicara, akhirnya kita bisa bicara. Terus tua kena penyakit Parkinson atau stroke, jadi nggak bisa bicara. Ini manusia, makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak demikian. Sifat kalam Allah itu tidak didahului oleh ketiadaan dan juga tidak disusuli oleh ketiadaan. Kalam Allah itu baqin, kekal, abadi. Muta'alliqun bil wajibi. Sifat kalamullah itu berkaitan, berhubungan dengan perkara yang wajib. Nah, maksud apa yang wajib nih? Saya ingatkan kembali bahwa yang dimaksud dengan wajib dalam ilmu kalam, ilmu tauhid itu bukan sesuatu yang wajib dikerjakan, kalau dikerjakan dapat pahala, tinggalkan dosa, bukan. Itu istilah wajib dalam pengertian syariat. Kalau dalam istilah kalam yang dimaksud wajib ini sesuatu yang menurut akal harus ada, nggak mungkin nggak ada. Itu namanya wajib. Nah, kalamullah ini berkaitan dengan wajib. Artinya apa? Ini menerangkan tentang hal-hal yang menurut akal harus ada tentang zat Allah. Seperti firman Allah Ta'ala, Qaqali ta'ala, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Innani, sesungguhnya aku, anallah, yaitu Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya, fa'budni, maka sembahlah saya. Ini menunjukkan hal yang wajib, yang harus ada menurut logika. Sebab apa? Tidak mungkin tidak ada Tuhan, pasti ada. Menurut logika, seperti sering saya ungkapkan, ketika kita dari rumah mau ke musola Darul Falah, di tengah jalan kita nemu duit 100.000, 10 lembar, kita pasti ngomong, ini duit siapa berceceran di sini? Pasti nggak mungkin, nah ini duit kagak ada yang punya, gua kantongin. Ya itu akalnya sampel itu nih, ya kumprung kalau kata Jawa. Nggak mungkin, pasti ada yang punya. Siapa yang punya? Itu pasti begitu tuh hati kecil kita. Begitu juga ketika kita melihat fenomena alam ini, matahari terbit, matahari terbenam, matahari tengah-tengah panas luar biasa. Ini pasti ada yang punya, ada yang ngatur. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan apa namanya, hal yang wajib. Kemudian hal yang apa namanya berhubungan dengan yang perkara mustahil menurut logika. Wabil mustahil, yang mustahil dengan logika,
Laqad kafara alladzina qalu inna Allah salisu salasah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladzina kafaru minhum adzabun alim. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan inna Allah salisu salasah, Allah itu salah satu dari yang ketiga, salah seorang dari yang tiga. Ini ajaran Trinitas. Tuhan itu salah satu dari tiga. Artinya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Nih, karena orang Nasrani meyakini bahwa Nabi Isa itu Nabi Isa itu ada bapaknya. Ada bapaknya siapa? Ya, itu mereka meyakini Nabi Isa itu anaknya Allah, anaknya yang tunggal, yang suci, untuk apa? Membebaskan manusia dari dosa turunan Nabi Adam. Ini kata mereka. Padahal dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengatakan innallaha salisu salasa itu telah kufur, kafir dari keimanan. Wa ma min ilahin illa ilahu wahidun, dan Allah jelaskan berikutnya nih. Wa ma min ilahin, dan tidak adalah Tuhan kecuali ilahun wahidun, satu, nggak mungkin kalau tiga. Tuh bapaknya, biasanya kalau bapak kan rada tega ya. Kalau emak kurang emak nggak tegaan. Kalau anak bangor. Nah, bagaimana coba tuh? Emaknya kagak tega, bapaknya tegas, anaknya bangor. Nggak kelar-kelar ini urusan dunia nih. Yang satu mau nurunin hujan, dia ulur-ulur. Terjadi turunin, terjadi kagak. Emaknya ngomel dah, anaknya begitu, bapaknya wah, jekemblang tuh bocah. Lah ribut. Jadi nggak kelar-kelar urusan dunia ini. Nah, makanya Allah tegaskan tidak mungkin ada Tuhan kecuali Tuhan yang satu. Wa illam yantahu amma yaquluna, ketika mereka tidak mau berhenti, tidak mau tobat dari apa yang mereka ucapkan, yakinkan bahwa Tuhan itu ada tiga. La yamassanna alladzina kafaru, sungguh orang-orang kafir pasti mereka akan merasakan ya adzabun alimun, siksaan yang amat pedih. Artinya mereka masuk neraka. Itu orang kafir ada di neraka. Ini hal-hal yang berkaitan dengan yang mustahil Allah jelasin juga. Jadi kalamullah itu Allah tidak tabu membahas yang hak. Yang menurut akal wajib adanya Allah jelasin. Yang menurut akal tidak mungkin adanya juga Allah jelasin. Begitu juga yang berkaitan dengan perkara yang jaiz menurut akal. Jaiz menurut akal itu boleh ada, boleh tidak. Ya, kalau ada ya nggak masalah, nggak ada juga nggak masalah. Kayak kita nih Pak, kita ini hadir di sini itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nggak ngendakin kita nggak hadir di sini, ya nggak ada masalah. Nah, ini Allah hadirkan kita di sini juga nggak ada masalah, nggak hadirkan juga nggak ada masalah. Itu namanya jaiz. Sebagaimana firman Allah surat As-Saffat, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu, dan Allah, khalaqakum, menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apa yang kalian perbuat. Kita dan pekerjaan kita itu semuanya ciptaan Allah. Buktinya mana? Buktinya begini, seperti kemarin Masjid Darussalam saya katakan, Syekh Jahmasari itu yang mengatakan bahwa dia bisa berbuat sesuatu yang dia kehendaki, yang dia punya kudrah. Wah, ulama semua berdebat sama dia, kalah semua ulama. Akhirnya ada ulama yang dapat ilham. Salah satu yang bisa mengalahkan pendapatnya Syekh Jahmasari ini yaitu istrinya. Dia ajak bersetubuh. Udah rapi, kelar, diajak lagi. Kalau perempuan mah kuat. Kalau kita sekali ya udah. Jangan coba-coba pakai obat. Ya, ntar jantungnya kuat bisa mati. Jantungnya berdebar kuat bisa mati. Nah, makanya biasa-biasa saja. Ini Syekh Jahmasari begitu selesai bersetubuh dengan istrinya, bininya ngajak lagi. Ayo bang, lagi bang.
Ah udah mau akbar. Lah katanya abang punya kuasa, punya kudrah. Nah ini apa namanya beliau terus bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukti bahwa apa yang kita lakukan itu adalah kehendak dari Allah. Contoh konkretnya lagi, kita ini kena serang stroke, umpama yang kanan, tubuh kita yang sebelah kiri gatel, pengen ngegaruk, bisa kita garuk? Kepengen mah ada, tapi gerak bisa nggak? Nggak bisa. Itu buktinya kalau kita itu tidak bisa menciptakan gerakan, tidak bisa menciptakan aksi perbuatan. Itu semuanya kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Terus umpama orang stroke bisa jalan, bisa nggak? Sangat mungkin ya Allah yang Maha Kuasa ciptakan. Kalau itu menunjukkan itu bukan perbuatan manusia, bukan perbuatan kita. Nah, wa in su'ilta 'anil Qur'ani hal huwa qadimun aw haditsun. Wa in su'ilta, dan apabila kamu ditanya anil Qur'ani, tentang Quran, hal huwa qadimun aw haditsun, apakah Quran itu qadim atau hadis? Maksudnya ketika ditanya nih mushaf Al-Quran ini qadim apa hadis? Qadim apa hadis? Fayam bagilaka antas tafsir as-sa'ila. Fayam bagi maka seyogianya laka bagimu antas tafsiro, kamu minta penjelasan as-sa'ila kepada orang yang nanya kita. Kita kudu tanya balik. Maksud ente nanya Quran qadim atau hadis maksudnya apa? Fa in qala laka, bila ia menjelaskan kepadamu, muradi al-qaimu bidzati ta'ala, yang maksud saya adalah Quran yang menetap pada zatnya Allah Ta'ala, ad-dalu yang menunjukkan alaihi kepada Allah, ma bainana apa yang ada pada diri kita. Kalau dia menjelaskan seperti ini, fakul maka jawab, huwa qadimun, maka Quran itu qadim biqidamiz zati, disebabkan karena kidamnya zat Allah, li'annahu min jumlati sifatnya al-wajibati laha, karena sesungguhnya Quran itu bagian dari sejumlah sifat-sifat Allah yang wajib bagi Allah. Tuh. Jadi kalau yang dia maksud Quran itu adalah kalamullah yang menetap pada zatnya Allah, ya itu qadim. Tapi kalau yang dia maksud bukan itu, nah ini penjelasan berikutnya. Wa in qala laka, dan bila ia menjelaskan kepada kamu, muradi yang saya maksud, ma baina daffataini, apa yang ada di antara dua lembaran ini, minan nukusi berupa tulisan. Nah, kalau tulisan Quran itu bagaimana tuh? Fakul atau kertasnya atau sampulnya, atau kalau dibaca oleh kita ada suaranya, itu bagaimana? Fakul maka katakanlah kepadanya, zalika hadisun, semua itu hadis, bihudusin nukusi, disebabkan karena tulisan itu bersifat baru, asalnya belum ditulis. Quran di zaman Nabi belum pernah ditulis, Nabi ngelarang. Di zaman Nabi itu ngelarang. Kenapa? Di samping Quran itu masih belum selesai turun. Nah, kemudian mulai ditulis pada sahabat Abu Bakar, sahabat Umar. Kenapa? Abu Bakar atas inisiatif dari Umar. Kenapa? Karena ketika Abu Bakar menjadi khalifah, banyak orang yang murtad, tidak mau membayar zakat. Kemudian diperangi oleh Abu Bakar, banyak sahabat yang hafal Quran meninggal dunia dalam peperangan tersebut. Khawatir nanti umat Islam nggak bisa baca Quran, nggak ngerti, akhirnya Sayyidina Umar izin kepada Abu Bakar untuk membuat tulisan. Abu Bakar nggak mau, sebab Nabi nggak perintahin, Nabi nggak kerjain. Nah, tetapi karena ini tujuan baik, akhirnya Quran itu ditulis. Di apa? Dulu belum ada kertas, di kulit, di batu, di kayu, di pelepah korma, semua ditulis, disimpan di rumah saudara Siti Hafsah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kemudian di masa Sayyidina Utsman, di mana umat Islam sudah banyak menyebar kemana-mana,
dan juga saat itu orang baca Quran itu beda-beda lughatnya, akhirnya Quran mulai ditulis ya dengan khat Utsmani. Cuman saat itu antara nun, ta, sa, ya sama, nggak ada titiknya. Antara sin, sya sama, nggak ada titiknya. Shad, dad sama, nggak ada titik. Ta, dha nggak ada titiknya. Nah itu orang Arab bisa baca ya karena bahasa dia. Kayak kita orang Jawa nih, yang zaman dulu hono coroko tulisan begitu dikasih lontar dia bisa baca. Tapi kita disuruh baca ya kagak ngeh, kita nggak tahu karena bukan bahasa kita. Nah sehingga kemudian ulama berijtihad supaya umat Islam itu tidak salah membaca Quran, dikasih titik. Tuh dikasih titik, yang satu titik di atas nun, satu titik di bawah ba, dua titik di atas ta, dua titik di bawah ya, tiga titik di atas sa. Tuh mulai tidak hanya sampai di situ, berbeda lagi kemudian mulai ada harokat, fathah, kasroh, dhamma. Kenapa? Karena ketika dia salah membaca, yang mestinya fathah dibaca dhamma atau yang dhamma dibaca kasroh, itu makna Qurannya beda. Itu tragis sekali. Nah kayak dulu ini di pesantren, idza ja'al dhaifu faqbaluhu, ketika tamu datang maka kamu harus sambut. Salah nulis, idza ja'ad dhaifu faqtuluhu, bila tamu datang bunuh. Kan tragis itu, salah titik maknanya drastis sekali. Nah itu titik harokat itu baru, dulu belum ada. Nah kalau yang ditanya itu, maka itu sebut hadis baru, yang dulu tidak ada, bukan qadim. Wa kadzalikal alfadzu, begitu juga lafal-lafal Quran itu semuanya baru. Kenapa? Karena Al-Quran yang kita yakini yang kalamullah itu bila harfin wala sautin, tidak ada hurufnya dan tidak bersuara. Wa in qala muradi min hasil madul, wallahu a'lamu bissawab. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kata Imam Ustaz Haji Abu Bakar Maulidi, bahwa iman itu, iman kita ini bisa bertambah, bisa berkurang, bahkan bisa hilang. Oleh karenanya perbanyaklah kalimatul tahlil. Semoga itu sebagai cas dari kita pagi, siang, malam, ingat kepada Allah. Bahkan kata Kiai Haji Ahmad Rusdi MA, kalau kita mau sholat itu syaratnya satu, suci dari hadas, kemudian suci tempat kita sholat. Ada satu lagi yang tak pernah dilakukan, yaitu suci batinnya kita. Istighfar dulu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Kiai Haji Ahmad Rusdi, mudah-mudahan kita akan mengamalkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha
أستغفر الله أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. الفاتحة بحضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ومبلغ ورشد جناتنا ببكر وعمر وعثمان وعلي روي عن محمد القادر لله ونار بجميع الإسلام ولا روي وعلي بجسمي عذاب الأرواح المرحوم المغفورة والحبيب علي عبد الرحمن السلام لا روي المرحوم يهدي مختلف لا روي المرحوم يهدي مختلف السيد الزيد لا روي المرحوم السيد زيد لا روي المرحوم السيد أبو بكر ماويد لا روي المرحوم السيد نجينا الشجاع لا روي المرحوم والمرحوم من dari pemakaian musalla Darul Falah ila ruhi al-marhum wal-marhum min abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa likramina wa liustaina wa limu'alimina alihim muslimina wa muslimat wa asulihim wa wara'ihim min Allah idha masam birrahman al-maghfirah wa yasmudhum al-jannah ila hadrati nabi al-Fatiha الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقد كريم وكفنا يا رحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا الله بحق الفاتحة بشير الفاتحة وبمعجزات الفاتحة وبإزامة الفاتحة يا فارج الحد يا كاشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم افتح لنا أبواب الخير وبالبركة وبالنعمة وبالقوة وبالصحة وبالسلامة وبالمغفرة وبالجنة وبالرضا. اللهم اجعلنا ولدا صالح سليما عالما برا وبرا ولوالدي وتعالى ولرسولك صلى الله عليه وسلم والفرج من الآفات والآحاد إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ارزقنا توبتنا الصالحة قبل الموت. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دين الإسلام. اللهم ثبت إيماننا وثبت إسلامنا وثبت توحيدنا معرفتنا وثبت اعتقادنا من دار الدنيا إلى دار الآخرة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا رب بها سبحانك اللهم بها سلام وآخر دعوانا أن رب العالمين صلى الله